Halo teman-teman semua, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang storage and handling system. Adapun anggota kelompok kami ada saya sendiri Vika dan dua rekan saya Mayang dan Timo. Di sini secara umum kami akan menjelaskan materi tentang storage system sendiri dan handling system sendiri. Lalu yang pertama kita langsung masuk ke storage system, metode penyimpanan. Di sini ada beberapa metode penyimpanan barang yang dapat dilakukan. Yang pertama ada random location system. Sistem ini merupakan yang paling populer dan ekonomis. Barang yang datang ke gudang ditempatkan secara random di setiap area yang kosong. Lalu yang kedua ada fixed location system. Setiap item barang yang mempunyai tempat penyimpanan yang sudah tetap dan tempat tersebut tidak bisa digunakan untuk item yang lain. Staf pergudangan cenderung memilih sistem ini karena sangat mudah mengingat lokasi kargo. Lalu yang ketiga ada fixed area working on a random system. Sistem ini merupakan kombinasi keuntungan dari dua metode sebelumnya, di mana kumpulan setiap item seperti ball bearing, abrasif, dan suku cadang dapat digabung di tempat yang sama. Setelah barang-barang tersebut dipisahkan dan area tetap untuk penyimpanan barang sudah dipilih, lokasi yang tepat dikendalikan oleh random location system. Selanjutnya, kita akan masuk ke kriteria pemilihan sistem penyimpanan. Menurut Singapore Logistics Association tahun 2014, ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan untuk memilih sistem penyimpanan. Ada load, throughput rate, storage level, volume spacing, dan picking criterion. Kemudian, ada proses pemilihan dan tipe sistem penyimpanan. Sistem penyimpanan dapat dipilih menggunakan beberapa kriteria yang sudah disebutkan sebelumnya. Metode first cut menggunakan frekuensi pemilihan dan densitas penyimpanan. Ada high peak dan high storage, high peak dan low storage, high peak dan high storage, dan yang terakhir ada low peak and low storage. Lalu kita bisa melihat ada beberapa konfigurasi sistem penyimpanan. Yang pertama ada stacking. Stacking ini juga ada dua, ada block stacking dan stacking frame atau stackable pallet. Yang pertama block stacking. Palet ditumpuk dengan ketinggian tertentu berdasarkan kriteria seperti kondisi palet, berat produk, dan tinggi tumpukan yang diizinkan. Penyimpanan dengan metode ini adalah metode last in first out. Lalu yang kedua ada stacking frame atau stackable pallet. Tumpukan palet yang diberi kerangka dan dapat dipasang atau pindah jika diperlukan. Tumpukan yang diberi kerangka memungkinkan palet ditumpuk dengan ketinggian tertentu dan sangat berguna ketika palet harus disimpan tanpa ditumpuk. Selanjutnya, konfigurasi sistem penyimpanan yang kedua adalah pallet load. Di dalam pallet load ini juga terdapat beberapa sistem penyimpanan. Yang pertama adalah selective atau single dip. Selective atau single dip ini merupakan sistem yang paling banyak digunakan. Dan untuk single dip ini, lokasi setiap palet dapat diakses melalui sebuah lorong. Di mana ketika setiap palet diambil, hanya satu palet saja yang dipindahkan dari lokasi tersebut. Untuk rak dari single dip ini terdiri dari pilar dan juga beam. Pilar untuk bagian vertikalnya dan beam untuk bagian horizontalnya. Selanjutnya untuk single dip ini memberikan keuntungan yaitu improve utilization dan juga aksesibilitas yang mudah. Keuntungan lainnya yaitu tidak adanya honeycombing. Honeycombing ini merupakan kekosongan rak dikarenakan adanya blocking. Karena dari material handling equipment-nya tidak bisa mencapai rak tersebut. Kemudian untuk ketinggian dari rak single dip ini juga bisa disesuaikan dengan ketinggian produk. Karena setiap rak terdapat lorong, maka dibutuhkan luas lantai yang cukup besar untuk aisle dari menggunakan sistem single dip ini. Material handling yang digunakan biasanya adalah bus forklift. Selanjutnya adalah double dip. Double dip ini merupakan sistem rak yang menyediakan penyimpanan dengan formasi dua palet load per lokasi. Double dip ini juga merupakan pengembangan dari single dip yang mana tadi sudah dijelaskan di awal. Untuk double dip ini juga kelebihannya adalah mengurangi kebutuhan lorong karena raknya tadi tersusun secara berdampingan.
Penyimpanannya juga jauh lebih besar, tetapi kerugian dari double dip ini adalah rentan adanya honeycombing atau material handling tidak dapat menggapai rak yang kosong karena adanya blok dari palet. Untuk material handling yang digunakan biasanya adalah ridge truck. Selanjutnya, pallet load yang ketiga menggunakan sistem very narrow aisle atau VNA. Untuk VNA sendiri strukturnya sama seperti selective rack, namun lebar aisle lebih sempit. MHE pun yang digunakan hanya bisa bergerak maju dan mundur. Dan untuk lebar aisle-nya itu biasanya tersedia hanya 64 inci. Ketinggian raknya bisa disesuaikan dan maksimal hingga 14 meter. Untuk PNA sendiri, keuntungannya adalah mengurangi kerusakan pada rak dan juga kelelahan operator. Selain itu juga meningkatkan produksi. Dari hanya pengangkat palet atau bagian depan MHE saja yang berbentuk garpu yang dapat memutar 180 derajat untuk memindahkan palet dari rak kanan MHE ke rak kiri MHE. Jadi pada bagian depan saja yang bisa bergerak 180 derajat. Tetapi pada bagian belakang forklift atau turret track-nya itu tidak bisa bergerak. Selanjutnya adalah pallet life storage. Pallet life storage ini memindahkan palet dari satu sisi ke sisi yang lain dengan prinsip gravitasi. Dapat dilihat pada gambar bahwa rak yang tersusun itu sedikit miring dan menerapkan sistem atau prinsip gravitasi. Untuk pengambilan paletnya itu menggunakan sistem FIFO atau first in first out. Jadi barang pertama kali yang ditaruh akan pertama kali untuk dikeluarkan. Sistem ini adalah barang yang mutasinya tinggi. Kemudian pallet life storage juga merupakan solusi optimal untuk pengendalian stok dan juga space. Lanjut ke konfigurasi sistem pallet load yang selanjutnya adalah pushback racking. Pushback racking ini merupakan sama seperti dengan pallet life storage. Yang membedakan adalah sistem peletakannya. Sistem peletakan dari palet ini menggunakan sistem ini itu mendorong palet yang lain masuk ke dalam. Jadi sistem pengambilannya menggunakan LIFO atau last in first out. Dan untuk kelebihannya yaitu mengurangi loading dan juga unloading. Selanjutnya adalah drive-in storage. Metode ini merupakan kelanjutan dari double dip, akan tetapi terdapat jalan untuk masuk forklift sehingga dapat untuk moving stock. Untuk penataan paletnya menggunakan penataan vertikal. Jadi MHE masuk ke awal untuk meletakkan barang secara vertikal. Kemudian keuntungannya adalah kapasitas gudang yang digunakan itu bisa maksimal. Dan penerapan sistemnya adalah LIFO atau last in first out. Selanjutnya adalah mobile racking. Di dalam mobile racking ini rak dapat digerakkan dengan perangkat mekanik. Dapat menghemat kebutuhan luas warehouse dan juga memudahkan loading dan unloading. Penelitian mengatakan bahwa penerapan warehouse menggunakan sistem mobile racking ini dapat menghemat 50% dari kebutuhan luas warehouse. Dan keuntungan lainnya yaitu meningkatkan densitas penyimpanan. Selanjutnya adalah Automated Storage and Retrieval System atau ASRS. Komponen utama dari ASRS sendiri adalah stacker crane, storage rack, dan juga software. Sistem ini menggunakan software mana untuk menyimpan dan mengambil barang pada rak bersusun secara otomatis. Seperti terlihat pada gambar, terdapat conveyor dan juga terdapat stacker crane yang akan mengambil palet menuju ke tempat atau menuju ke rak yang ingin dituju. Selanjutnya adalah carousel. Carousel ini dapat diklasifikasi menjadi dua tipe, ada vertikal dan juga horizontal. Untuk tempat penyimpanan ini berupa otomatis dan adanya mesin pengambilan yang mana menggunakan rantai atau rel. Vertikal yang dimaksud adalah gerakan memutar secara vertikal dan horizontal pun juga gerakan memutar secara
horizontal. Tinggi dan lebar dari setiap raknya juga dapat disesuaikan sesuai dengan produk yang ingin disimpan di dalamnya. Selanjutnya, konfigurasi sistem yang terakhir adalah less than pallet load. Yang dimaksudkan adalah komponen-komponen yang dipindahkan itu ukurannya kurang dari besar palet. Yang pertama menggunakan sistem flow racks atau peak modules. Sistem ini digunakan untuk penempatan atau penyimpanan barang-barang yang akan diambil dalam kuantitas kecil, mengakomodasikan sistem FIFO atau first in first out. Yang kedua adalah bin drawers, di mana tempat ini digunakan untuk penyimpanan barang yang berukuran kecil dan berbentuk laci. Dan yang terakhir adalah shelves, di mana untuk penyimpanan barang-barang ini juga berukuran kecil, tetapi berbentuk seperti lemari dengan ruang penyimpanan bersekat atau juga bisa berupa rangka. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang handling system. Material handling system yaitu merupakan proses pemindahan material berupa bahan baku, barang setengah jadi maupun barang jadi menuju ke suatu tempat yang diinginkan. Pekerjaan memindahkan ini dilakukan dalam jarak yang tidak jauh atau area yang terbatas, misalnya dalam area pabrik. Lalu, menurut Wignio Subroto, material handling merupakan suatu aktivitas yang sangat penting dalam kegiatan produksi dan memiliki kaitan erat peranannya dengan tata letak fasilitas pabrik. Keuntungannya menggunakan material handling system yaitu dapat membantu perusahaan menghemat biaya transportasi. Kedua, memperlancar proses operasional yang efektif dan efisien sehingga produktivitas perusahaan dapat ditingkatkan. Ketiga, menghemat waktu operasional perusahaan. Keempat, meringankan beban kerja pekerja saat melakukan aktivitas material handling. Kelima, mengurangi resiko bahaya yang timbul akibat dari mengangkat beban berat bagi pekerja. Kemudian, penanganan proses material handling harus dirancang dengan tepat dan dievaluasi agar secara efektif dapat melancarkan proses operasi perusahaan. Untuk itu perlu adanya prinsip-prinsip dari material handling. Yang pertama yaitu planning, sesuai dengan namanya yaitu merencanakan. Nah, yang direncanakan itu yaitu tujuan, sasaran, kinerja, spesifikasi, dan metode material handling yang memenuhi dimensi movement, time, quantity, dan space. Berikutnya ada standardization, yaitu material handling yang didesain dengan standarisasi dan terintegrasi antara peralatan, sistem aplikasi, dan operator demi mencapai kinerja produktivitas yang tinggi dan tetap mempertahankan fleksibilitas dan modularity. Ketiga ada work, yaitu material handling dapat beroperasi dengan produktivitas yang tinggi dan memudahkan untuk dioperasikan sesuai service level yang ditetapkan. Berikutnya ada ergonomik, yaitu perusahaan perlu merancang alat angkut yaitu material handling secara ergonomis sehingga operator yang mengoperasikan material handling itu dapat aman dan nyaman dalam mengoperasikannya. Berikutnya ada unit load, yaitu material handling yang dirancang dapat menunjang material dengan ukuran dan dimensi yang sesuai untuk kelancaran aliran pergerakan material. Berikutnya ada space utilization, yaitu pengoperasian material handling dirancang dengan memperhatikan penggunaan tempat yang tersedia secara efisien dan efektif. Berikutnya ada sistem, yaitu perancangan material handling harus terintegrasi dengan sistem operasi logistik, mulai dari bagian penerimaan, pengawasan, penyimpanan, produksi, perakitan, packaging, anti-leasing, order, pengiriman, transportasi, dan penanganan retur sehingga akan menghasilkan pencatatan yang lebih baik. Berikutnya ada automation, yaitu material handling dirancang dengan menggunakan metode mekanisasi atau semi-otomasi demi meningkatkan efisiensi operasional, responsif, andal, dan memungkinkan dapat mengeliminasi pekerjaan yang berulang dan tidak efisien hingga mengurangi resiko keamanan keselamatan tenaga kerja. Berikutnya ada environmental, yaitu material handling dapat dioperasikan dengan
pemakaian energi yang sehemat mungkin, pengembangan teknologi material handling dengan energi yang terbarukan, serta pemilihan material handling yang ramah dengan lingkungan. Yang terakhir ada life cycle cost atau LCC, yaitu prinsip ini mencakup keseluruhan biaya pemakaian material handling atau total cost ownership dengan memperhatikan biaya yang paling efisien. Next, jenis aktivitas material handling yang dapat dilakukan dengan cara manual, yaitu meliputi 5 aktivitas ringan yang dilakukan oleh manusia. Yang pertama adalah mengangkat dan juga menurunkan barang. Kemudian yang kedua adalah mendorong dan juga menarik sebuah benda. Dan yang ketiga adalah memutar, yang dimaksud memutar ini tenaga manusia yang mana memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan pergerakan memutar badannya. Kemudian yang keempat adalah membawa, di mana membawa ini setelah mengangkat dan ketika ingin memindahkan barang, maka barang tersebut harus dibawa. Dan yang terakhir adalah menahan atau memposisikan benda sesuai dengan posisinya pada beberapa waktu. Selanjutnya di sini kita lihat ada klasifikasi dari material handling. Ada 2 klasifikasi. Yang pertama, peralatan jalur ketat atau fixed path equipment, yaitu peralatan material handling yang bergerak di jalur ketat. Contohnya ada konveyor, perangkat monorail, dan peralatan peluncuran. Lalu yang kedua, ada peralatan jalur variabel atau variable path equipment, yaitu peralatan material handling yang bergerak tanpa batasan dalam arahnya geraknya. Jadi peralatan yang termasuk dalam kategori ini ada truk, ada forklift, crane, dan traktor. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kami ucapkan terima kasih.